Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan dari segala macam penyakit berbahaya lainnya. Anak-anak, Buduro akan mengajak kepada anak-anak untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semua, yang mana kalian besok ketika kegiatan belajar mengajar akan dibimbing oleh Budasi dan Buduro dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013. Anak-anak, pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kurikulum 2013 di UPT SDN 55 Gresik ini, kalian akan mendapatkan 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi inti di bidang spiritual. Yang kedua, kompetensi inti di bidang sosial. Yang ketiga, kompetensi inti di bidang pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi inti di bidang keterampilan. Anak-anak, kalian akan dibimbing oleh guru PAI dan budi pekerti. Dalam kompetensi inti ini mencakup ilmu tentang akidah atau keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan takdir Allah. Jadi 6 rukun iman ini akan kalian dalami dengan bimbingan guru. Kemudian yang kedua, kalian akan mendapatkan ilmu tentang akhlak dan adab. Itu terangkum dalam materi PAI dan budi pekerti ini juga. Jadi kalian akan mendapatkan ilmu bagaimana bersikap, berperilaku, menghormati kepada kedua orang tua dan kepada orang lain maupun kepada sesama ciptaan Tuhan. Yang ketiga, ilmu yang kalian dapatkan adalah tentang Al-Quran dan hadis, yang mana nanti kalian akan belajar bersama dengan guru untuk mengetahui kandungan surat-surat pendek, kemudian ayat-ayat tertentu. Selanjutnya kalian yang keempat akan mendapatkan ilmu tentang fikih. Apa itu bersuci, bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara beribadah, misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kalian akan mendapatkan ilmu tentang sejarah Islam, baik itu mengenai Nabi dan Rasul, para sahabat maupun orang-orang soleh terdahulu yang patut kita contoh perilaku terpujinya. Anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa pandemi ini anak-anak harus membiasakan untuk melatih dan disiplin mengerjakan karakter religius maupun karakter sosial. Karakter religius di masa pandemi ini, kalian bisa di rumah bersama ayah, bunda kalian atau ayah dan mama kalian untuk mengerjakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Kemudian kalian juga bisa dibimbing oleh orang tua kalian mengaji dan membaca kitab suci Al-Quran, untuk yang Al-Quran maupun jilid ya. Selanjutnya anak-anak juga harus membiasakan untuk membaca zikir-zikir ringan dan doa sehari-hari, bisa dibimbing oleh orang tua kalian. Dan juga kalian harus membiasakan diri untuk bisa toleransi kepada sesama manusia, baik itu kita sesama umat Islam maupun
kepada teman-teman kalian yang non-muslim. Anak-anak, di masa pandemi ini juga kalian harus membiasakan untuk berkarakter sosial. Terutama kita membiasakan dengan 5M ya. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan memakai sabun baik setelah kalian bermain, setelah kalian makan, maupun setelah kalian memegang sesuatu. Yang ketiga, kalian selalu menjaga jarak dengan orang di sekeliling kalian. Untuk sementara ini ya, karena kita di situasi pandemi COVID-19. Yang keempat, kalian harus menjauhi kerumunan, jadi tidak berkerumun dengan orang banyak ya. Cukup di rumah saja untuk sementara ini. Jadi kalian besok akan benar-benar dan dibimbing oleh guru PAI dan Siti melalui daring ya, lewat WA, orang tua kalian dengan dipantau orang tua kalian. Yang kelima adalah membatasi mobilitas atau interaksi fisik dengan orang lain. Anak-anak harus mau ya diberitahu ayah maupun mama ya anak-anak untuk tidak sering berinteraksi dengan orang lain terlebih dahulu, karena anak-anak kita semua berada di situasi pandemi COVID-19. Demikian materi tentang keimanan dan ketakwaan dari Bu Duro, semoga bermanfaat. Pesan Bu Duro, anak-anak biasakan di rumah dengan orang tua kalian mengerjakan kebaikan-kebaikan, kebersihan dan kesucian, terutama sering membaca zikir dan doa sehari-hari, misalnya Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, maupun Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A BC yang baru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tentunya anak-anak sehat semuanya di rumah ya. Dan ibu berharap semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Di sini Bu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Bu Guru Bu Ari Wijayanti, mengajar PJOK kelas 1A BC dan kelas 2A BC, sekaligus guru UKS. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Meskipun di televisi, di media sosial banyak sekali berita, di sini Bu Ari akan memperjelaskan. Simak videonya ya. Halo semua, salam sehat, virus corona dan pencegahannya. Tahukah kamu virus corona? Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan kamu batuk, flu, bahkan susah untuk bernafas. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Virus tersebut dapat menyebar melalui interaksi dengan tangan yang kotor, permukaan benda yang kotor, batuk dan bersin, serta kontak dengan cairan yang berasal dari orang yang sakit. Bagaimana ya caranya agar kita terhindar dari virus corona dan kuman? Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun. Di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Selain dengan cuci tangan, biasakan untuk tutup hidung dan mulutmu dengan siku bagian dalam ketika batuk dan bersin. Hindarlah keramaian sebisa mungkin. Jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker setiap pergi keluar rumah. Jika kamu mengalami sulit bernafas, segera laporkan ke guru atau orang tua dan kunjungi dokter. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Demikian
video penjelasan tentang virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap warga sekolah, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, petugas kantin, wali murid, dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif menjaga lingkungan. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat yaitu 1. Cuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan sehat, 3. Menggunakan toilet bersih dan sehat. Selanjutnya olahraga yang teratur, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, kerja bakti membersihkan lingkungan, hindari stres, dan selanjutnya cukup beristirahat. Nah, demikian penjelasan dari Bu Ari tentang virus corona dan PHBS. Semoga virus ini segera berakhir ya, dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak yang beragama lain. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Haniatin Mutaharoh, biasanya dipanggil Bu Hani. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi, dampak narkoba, disiplin berlalu lintas, dan cerdas dalam menggunakan gadget. Anak-anak ingat, langkah awal dalam memberantas korupsi yaitu dengan berani jujur. Materi ini disampaikan agar anak-anak nanti terjun di masyarakat, anak-anak sudah dewasa, anak-anak terintegritas, anak-anak sudah tertanam di dalam jiwanya agar bersih dari korupsi. Tujuan khusus materi ini adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita semua tahu anak-anak, korupsilah yang menjadikan bangsa ini susah berkembang. Semoga kelak anak-anak bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersih dari korupsi, sehingga menjadikan bangsa Indonesia yang berkembang dan maju. Karena apa anak-anak? Di zaman sekarang ini, jujurlah yang sangat-sangat mahal harganya. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang dulu awalnya berbuat baik, selalu berbuat jujur. Karena sistem yang terbentuk oleh sistem itu, sehingga sedikit demi sedikit dari kejujuran itu terkikis. Ingat anak-anak, dimanapun kita berada, dimana saja kita berada, kita harus selalu berbuat jujur dan selalu berbuat baik anak-anak. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Materi yang kedua yaitu dampak narkoba. Anak-anak sudah sering mendengar ya, dampak narkoba. Narkoba itu semakin sulit dikenali, apalagi para pengedar narkoba menyisipkan dalam bentuk-bentuk makanan seperti jajanan anak-anak permen,
banyak permen atau jajanan yang lain yang warnanya sangat mencolok, yang warnanya sangat aneh, bentuknya aneh, warnanya mencolok. Karena apa? Karena anak-anak sangat tertarik dengan warna-warna aneh dan bentuk-bentuk yang mencolok. Ibu menghimbau kepada anak-anak agar anak-anak selalu berhati-hati dalam memilih pergaulan, baik di lingkungan maupun di mana saja. Karena faktor terjerumusnya anak-anak ke lembah konsumsi narkoba itu sangat mudah dilakukan karena pengaruh lingkungan. Ingat anak-anak, jangan sering bermain ke warnet atau warkop tanpa pantauan orang tua. Materi yang ketiga yaitu disiplin berlalu lintas. Ingat anak-anak sering mendengar bahwa sering sekali terjadi kecelakaan. Itu semua terjadi karena kurang disiplin, kurang tata tertib di dalam berlalu lintas. Anak-anak selalu hati-hati dalam pergi ke sekolah ataupun kemana saja. Kalau di jalan tidak boleh bersenda gurau bersama teman, apalagi saling dorong-mendorong. Itu sangat bahaya. Terus ingat, kalau anak-anak mau menyeberang jalan, anak-anak tengok kanan kiri. Ya, tengok kanan kiri, tidak boleh berlarian. Materi yang kelima yaitu cerdas dalam menggunakan gadget. Seperti yang kita ketahui semua, hampir semua dewasa ini mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Anak-anak, materi yang keempat yaitu cerdas dalam menggunakan gadget. Sering kita temui orang tua memberikan gadget yang canggih dengan model yang sesuai dengan keinginan anak. Orang tua memiliki karir di luar rumah. Gadget digunakan untuk memantau aktivitas dan berkomunikasi dengan anak yang ada di rumah. Sedangkan ibu yang standby di rumah pun membelikan gadget bertujuan untuk mengalihkan perhatian si anak agar tidak mengganggu aktivitas ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Awalnya tujuan mereka berhasil untuk komunikasi dan sebagai pengalih perhatian. Namun lama-kelamaan anak-anak bosan dan lebih aktif untuk mencoba fitur serta aplikasi yang lain yang lebih menarik. Dimulai dari sinilah anak-anak lebih terfokus pada gadgetnya dan mulai meninggalkan dunia bermain mereka. Anak-anak lebih individual dan tak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak. Anak-anak akan menghabiskan waktunya dengan gadget, akan lebih emosional, pemberontak karena merasa diganggu saat asyik sedang bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus disuapi karena sedang asyik menggunakan gadgetnya. Lebih mengkhawatirkan lagi jika mereka sudah tidak tengok kanan kiri. Gadget memiliki dampak yang positif juga dampak yang negatif. Maka dari itu anak-anak harus lebih berhati-hati dalam penggunaan gadget. Cukup ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini selalu anak-anak ingat dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.